partai apapun, kita semuanya jalin komunikasi, siapapun juga kita tidak masalah, yang penting punya niat baik dasari untuk membangun Cilacap lebih baik. Ya tentunya ini menjadi sebuah hal tantangan ketika memang pemimpin anak muda ini harus didorong memiliki integritas yang lebih. Saya contoh dulu 5 tahun yang lalu, Mbak, itu dikenal sebagai Wakil Bupati Cilacap Muda Celamitan. Ini bahasa Celamitan, Pak. Karena saya setiap ketemu orang yang sukses di Cilacap, orang sukses Cilacap di Jakarta, di Semarang, selalu pasti tak mintai untuk apa? Bawa anggaran ke Cilacap. Jackpot Tribun Podcast. Halo Tribuners, berjumpa di Jackpot Tribun Podcast. Kali ini bersama saya Elsa Elningtyas. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Tribuners, ada yang warga Cilacap nggak nih? Pasti nggak asing sih sama sosok satu ini, nggak sosok sampai salah nih itu. Grogi sih soalnya ini ada calon pemimpin Cilacap yang masih muda, energik, dan beliau juga menyempatkan waktu beliau untuk hadir di studio Tribun Jateng kali ini. Kita bakal mengulik nih kira-kira beliau ini langkah ke depannya itu apa sih di Pilkada Serentak 2024 nanti. Nah Tribuners, izinkan Elsa perkenalkan terlebih dahulu Ketua DPC PKB Cilacap sekaligus bakal calon Bupati Cilacap, Bapak Samsul Aulia Rahman. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Elsa. Ini bener kan kata Elsa tadi, energik gitu loh. Masih semangat ya Pak pagi Semangat. ini ya? Saking semangatnya, malam-malam makan di nasi ayam Bu Sumi di Simpang 5 biar sudah ke Semarang. Oh, ini ya biar afdol ke Semarangnya ya. Betul. Jadi mampir dulu gitu buat kulineran. Betul. Ya, terima kasih banyak loh Pak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio Tribun Jateng. Ini nagih janji. Dulu waktu Tribun ke Cilacap, saya kemarin itu berjanji besok insya Allah bermain ke sini. Oh, sowan gitu ya. Iya. Akhirnya ditagih janjinya, akhirnya Siap. main ke studio Tribun Jateng. Ini enaknya Elsa manggilnya Bapak atau Mas aja lah. Mas aja? Saya Yakin? jadi ngerasa tua banget Mbak kalau dipanggil Pak. Gitu ya? Mas aja ya. Saya panggilnya jangan Bu Elsa tapi Mbak Elsa. Oke. Mbak Elsa manggil saya Mas Samsul. Oke, kita Mas dan Mbak biar kelihatan akrab gitu ya, Cie. Oke. Oke, Mas Samsul, kira-kira belakangan ini boleh diceritain dulu nggak kesibukannya apa aja? Apalagi ini kan juga mau Pilkada Serentak 2024 nih. Boleh diceritain nggak? Di spill tipis-tipis lah gitu. Yang tebel boleh nggak Pak? Oh, boleh, Boleh ya? sekalian. Jadi sejak kemarin kami purna di 22 akhir, tentunya saya kan kebetulan ketua partai, salah satu partai yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Tentunya langkah yang setiap hari kita lakukan kemarin menyelesaikan tahapan satu pemilu serentak, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden dengan DPD, DPR RI sampai kabupaten. Yang tentunya aktivitas itu kan baru selesai kurang lebih sekitar bulan April kemarin ya, bulan April. Yang tentunya sampai sekarang ini kita mempersiapkan tahapan berikutnya kalau secara politik, yaitu untuk persiapan pemilihan secara serentak kepala daerah. Terus yang selanjutnya ya karena saya sejak purna itu menjadi seorang wira swasta, tentunya sembari ngurusi usaha juga. Oke. Yang jelas untuk menghidupi keluarga, yang ketiga juga mengurusi keluarga. Jadi Wah. 3 hal itu aja, di politik, di bisnis, dengan di keluarga. Oh, di politik, bisnis, dan keluarga. Keluarga. Itu 3 harus balance ya, harus Harus seimbang balance gitu Mbak, ya. betul. Mas Samsul nih ternyata sibuk juga ya orangnya ya. Sibuk sih enggak, tapi menyibukkan diri. Baik, menyibukkan diri. Boleh nih. Ini gimmick atau enggak ya kira-kira ya? Menyibukkan Bisa diri. dikatakan gimmick, bisa dikatakan enggak, tapi itu asli. Oh, weh, legit, original. Karena bagaimanapun kalau orang berpolitik, kalau tidak memperkuat usahanya, artinya untuk modal di politik juga percuma Mbak, nanti tidak bisa optimal. Karena kos sosial politik juga diperlukan untuk dalam kegiatan politik. Terus yang ketiga, keluarga juga jalani, bagaimanapun keluarga adalah pensupport luar biasa di dalam politik. Makanya harus balance tadi kata Mbak Elsa. Menarik ya. Wah, ini mendalam ternyata ya. Filosofinya mendalam gitu loh. Jadi ada kenapa 3 ini harus balance. Tadi udah dijelaskan sama Mas Samsul gitu ya. Udah mulai terbiasa nih manggilnya Mas Samsul. Iya, Mas aja, Mas Cocok. aja. Cocok kayaknya ya. Oke. Mas Samsul mau Iya Mbak. dengar-dengar juga nih. Ini klarifikasi mungkin ya. Benerkah kalau Mas Samsul ini tertarik untuk maju sebagai Bupati Cilacap 2024? Ini bener gak nih? Ini ada rumor-rumornya kayak gitu nih soalnya di masyarakat nih. Ini klarifikasi sekalian deh. Oke, ini ya untuk
Tribuners dan semuanya. Tentunya kemarin kan saya sudah purna 2022. Saya kemarin hanya menjalani aktivitas politik kepartean, tapi terus kemudian di dalam saya menjalani aktivitas politik kepartean itu saya banyak keliling ke masyarakat. Terus kemudian ada salah satu harapan yang disampaikan oleh masyarakat, Cilacap membutuhkan banyak perubahan. Dari berbagai lini yang sebenarnya sangat bisa potensial untuk membangun Cilacap terus berbenah dan lebih baik, bahkan lebih maju lagi, lebih besar lagi. Dari situ terus kemudian Pilpres selesai. Nah, terus kemudian PKB alhamdulillah di Cilacap itu mendapatkan suara yang terbanyak. Walaupun kursinya belum terbanyak, sehingga dari situ akhirnya PKB mendorong saya untuk maju di pilkada, dan masyarakat juga banyak sekali yang menyuarakan saya untuk ikut berkontestasi di pilkada tahun 2024. Ya, dengan dari dasar itu ya kemudian saya dengan istri, keluarga merenung, istilahnya istikharah itu. Ya mungkin ini jalan saya untuk mendapatkan bekal di akhirat mungkin melalui politik. Jadi ya saya tak niati bismillah dengan niat baik, dukungan dari masyarakat, dukungan dari internal partai PKB. Ya pas bismillah tak niati baik untuk mengabdi di Cilacap. Berarti sudah memantapkan hati istilahnya seperti itu ya untuk maju sebagai calon Bupati Cilacap 2024. Insya Allah, bismillah. Bismillah ya. Ya ini dari hasil istikharah dan juga sudah ada masukan dari masyarakat seperti itu ya. Kayaknya warga Cilacap terbilang mendukung atau gimana nih animonya kalau dari Cilacap sendiri menurut Mas Samsul? Kalau saya keliling kemarin, tadi saya sampaikan, alhamdulillah sangat responsif. Apalagi ini ya mungkin eranya banyak anak muda supaya tampil ya Mbak. Jadi ayo Mas Samsul, jenengan yang muda, asli Cilacap, putra daerah, ibarat saya sekolah dari lahir, kecil, besar, sekolah dari TK sampai dengan SMA, terus kemudian setelah itu bekerja di Cilacap juga, ya akhirnya dorongan itu semakin menguat untuk ayo Mas Samsul berani tampil untuk ikut berkontestasi di pilkada. Seperti itu. Jadi udah responsif dari masyarakat dan sudah mendukung lah ya istilahnya. Seperti itu. Oke ya, Cilacap juga ternyata dipimpin seorang pemimpin muda juga bisa disebut ya nanti kalau misalnya Mas Samsul nih maju dan terpilih gitu sebagai Bupati Cilacap, nanti ada pemimpin muda lagi nih yang tampil seperti itu ya. Insya Allah bismillah. Insya Allah. Anak muda harus bisa memberikan yang terbaik untuk daerahnya, untuk negaranya. Nah itu kuncinya adalah anak muda berarti ya. Anak muda. Oke. Karena anak muda itu cenderung satu memiliki basic kekuatan yaitu integritas untuk pengabdian. Ya istilahnya apa? Mungkin dikatakan minim pengalaman. Oke, karena bagaimanapun jelas kalah dengan yang mereka sudah senior lebih dahulu secara pengalaman hidup ataupun pekerjaan. Tetapi ini anak muda memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu apa? Spirit, semangat ketika anak muda itu bisa untuk dalam artinya belajar, terus kemudian mau berinovasi, melakukan lompatan perubahan, keluar dari zona nyaman untuk apa? Sebuah perubahan, sebuah kemajuan, sehingga apa? Ketika masuk di politik, anak muda juga bisa membuktikan dirinya bahwa dia bisa memberikan warna serta makna untuk berpolitik di manapun. Begitu. Jadi kontribusinya anak muda untuk wilayahnya itu penting. Penting gitu ya. Dan ini ya Mas Samsul tuh energik gitu loh. Jadi kayak ketularan semangatnya gitu loh. Jadi kan menyenangkan gitu loh kalau misalnya nanti punya pemimpin muda yang energik dan juga satset gitu ya. Maksudnya memang pergerakannya juga cepat dan juga istilahnya kontribusinya ada untuk masyarakat seperti itu ya. Apalagi kalau digadang-gadang dan sudah dilulukan oleh masyarakat seperti itu. Keren banget nih Mas Samsul. Oke, Mas Samsul ini kan juga ketua DPC PKB seperti itu ya. Mbak. Nah, DPP PKB itu mestinya langsung merekomendasikan untuk maju di pilkada nanti kah atau kira-kira seperti apa? Boleh diceritakan? Oke. Kalau secara kepartean bahwa PKB ini kan partai yang open, jadi tetap membuka pendaftaran untuk merekrut warga terbaik Cilacap. Walaupun saya sebagai pengurus partai tentunya tetap membuka pendaftaran dan nanti secara mekanisme akan dilakukan seleksi. Ada ujian kelayakan dan kompetensi. Nah dari situ terus kemudian PKB akan menimbang mana yang terbaik kader internal ataupun memungkinkan dari eksternal untuk kemudian diusung. Karena memang PKB di Cilacap itu baru 8 kursi,
sesuai persyaratan karena kita 50 kursi dan harus menguasai 20%, tentunya harus berkoalisi dengan partai lain. Sehingga memang secara kepartean memberikan surat tugas amanah kepada saya untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain untuk mengadakan koalisi di pemilu 2024 ini. Baik. Tapi dengar-dengar juga nih PKB itu kan sudah turun di Jawa Tengah rekomendasinya ya. Jadi ada surat rekomendasi PKB sudah diturunkan di wilayah Jawa Tengah. Yang mendapatkan itu kalau nggak salah 2 kabupaten, yaitu Jepara dan Pekalongan kalau tidak salah ya. Kira-kira apa yang sedang dilakukan PKB ini sehingga rekomendasi bakal calon bupati di Cilacap itu juga ikut turun? Maksudnya kan masih ada 2 daerah aja nih yang ditunjuk dari DPP PKB seperti itu. Cilacap bukan salah satunya nih. Kalau menurut Mas Samsul seperti apa? Iya. Kemarin kami sudah sebenarnya dikumpulkan dan diberi tahu oleh DPW Semarang ataupun DPP bahwa kenapa 2 kabupaten yang baru turun, karena Pekalongan sana bisa mengusung sendiri tanpa berkoalisi. Terus kemudian Jepara itu karena juga sama serta koalisinya sudah terbentuk, sudah optimal. Sedangkan Cilacap ini kan masih memang menunggu beberapa hal komitmen dengan partai yang lain. Saya pun langkah sekarang ini juga menjalin komunikasi. Alhamdulillah bangunan komunikasi untuk bisa berkoalisi dengan partai yang lain alhamdulillah sangat cair, dan saya juga setiap saat laporkan kepada DPP melalui DPW, dan insya Allah dalam waktu dekat Juni atau maksimal Juli itu sudah ada rekomendasi atau SK yang dikeluarkan. Karena juga masih menggodok bagaimana siapa wakilnya yang akan nanti diusung. Baik. Jadi masih cek ombak dan juga masih pendekatan dengan partai lain seperti itu ya? Betul, Mbak. Menarik. Tapi kalau dari Mas Samsul sendiri nih, kira-kira ada kriteria atau mungkin pingin wakilnya itu seperti apa kriterianya nih? Oke. Udah ada istilahnya kayak kisi-kisinya atau enggak, mungkin udah wah ini nih kayaknya yang cocok buat bersanding dengan saya maju pilgub. Kayaknya ini Mbak Elsa tahu banget tentang Cilacap ini. Jadi Waduh, pertanyaan ini nih banyak yang ditanyakan oleh masyarakat Cilacap. Gitu. Jadi memang betul, intinya satu prinsipnya saya dipasangkan dengan siapapun tidak ada masalah dan siap. Karena sekali lagi karena PKB tidak bisa sendiri, ini harus menjalin komunikasi dengan partai lain. Langkah strateginya adalah nanti kita akan membuat survei yang benar-benar lembaga survei yang kredibel, yang independensinya itu luar biasa. Terus kemudian partai-partai yang akan berkoalisi dengan PKB kemudian dicari kader terbaiknya. Barangkali ada kader internal partai yang akan berkoalisi yang memang kalau dijodohkan ini yang terbaik. Atau juga memungkinkan juga dari kader eksternal partai yang akan berkoalisi ini yang juga nanti akan kalau dipasangkan ini yang terbaik. Saya prinsipnya tidak ada masalah, tidak subjektif ke seseorang. Yang penting satu, dia memiliki track record yang baik, komitmen untuk tidak korupsi, terus komitmen untuk benar-benar membangun Cilacap lebih baik, lebih maju dan lebih besar. Itu prinsipnya. Jadi sebenarnya nggak masalah. Partai apapun kita semuanya jalan komunikasi, siapapun juga kita nggak masalah. Yang penting punya niat baik dasari untuk membangun Cilacap lebih baik. Adalah sudah ada di kantong, cuma belum dibuka katanya. Nah itu, padahal tujuannya ke sini Mas Samsul tuh kita pengen ngebuka kantongnya itu gitu. Kira-kira siapa gitu namanya ya? Oke, nanti mungkin akan kita kasih tahu untuk kepada Tribuners ya kalau sudah nanti survei keluar, terus kemudian kita sudah semakin jelas pasti kita kasih tahu. Oke, nanti kita tagih janjinya lagi ya Tribuners ya. Siap Mbak Elsa. Jangan bosan-bosan ditagih janjinya sama Tribun Jateng ya. Nah Mas Samsul juga berarti kan nggak pilih-pilih, terus udah gitu istilahnya yang penting membangun niat untuk membangun Cilacap itu ada gitu ya, untuk wakilnya ini. Kalau Mas Samsul sendiri itu menganggap ada nggak sih kriteria yang lebih ideal kalau misalnya mungkin harus dari partai A atau partai B gitu, ada nggak? Kalau harus dari kriteria partai A, partai B tidak. Okay. Tapi saya hanya ingin biasanya menggariskan ini, Cilacap itu potensinya sangat luar biasa. Artinya kita kabupaten yang terluas di Jawa Tengah, penduduknya terbanyak kedua di Jawa Tengah. Kita 2 juta lebih, kalau DPT-nya 1,5 juta, sehingga apa? Ini banyak hal yang sebenarnya bisa dioptimalkan atau dimaksimalkan untuk menggali Cilacap. Sehingga memang kalau berbicara kriteria, saya butuh ke depan wakil bupati juga yang satu memahami potensi yang ada di Cilacap. Terus yang kedua juga mau kerja keras.
Kerja keras dalam artian apa? Potensi Cilacap yang besar ini kalau tidak ketemu dengan partner yang baik, yang mengetahui seluk-beluk Cilacap, benar-benar tahu persis tentang bagaimana kondisi permasalahan dan potensinya yang ada, saya yakin nanti Cilacap juga, dia mungkin walaupun kewenangan mungkin banyak di bupati, tapi kalau tidak diwakili dengan orang yang tepat ini juga menurut saya kurang optimal. Sehingga sekali lagi tanpa subjektif kepada seseorang dari partai manapun saya siap, cuma ya itu harus sama-sama memiliki niat baik untuk membangun Cilacap dan komitmen untuk sekali lagi tidak korupsi, tidak main proyek, tidak jual beli jabatan dan tidak gratifikasi agar apa? Uang yang nanti dikelola oleh bupati wakil bupati dalam memimpin Cilacap benar-benar bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Cilacap. Soalnya apa, Mbak? Kalau kita berbicara berdiskusi masalah sudah korupsi, terus kolusi, main proyek, jual beli jabatan, nanti yang akan jadi korban adalah masyarakat. Walaupun itu mungkin tidak bisa dirasakan langsung, tetapi contoh sederhana kalau ada korupsi main proyek, jalan yang seharusnya itu awetnya mungkin 10 tahun, ketika pejabat atau pemimpinnya ini main proyek, tentunya apa? Setahun sudah rusak. Bangunan yang seharusnya kokoh bertahan sampai puluhan tahun, karena di situ mungkin pemimpinnya itu korupsi, akhirnya apa? Belum ada sekian tahun sudah ambruk. Yang korban kan masyarakatnya. Betul. Ya tentunya ini menjadi sebuah hal tantangan ketika memang pemimpin anak muda ini harus didorong memiliki integritas yang lebih. Oleh karena itu ini salah satu dorongan semangat dari masyarakat Cilacap. Ayo Mas Samsul yang anak muda, yang putra daerah asli Cilacap, carane wonge dhewe harus berani tampil. Kemarin sudah bisa membuktikan di dalam wakil bupati. Karena dulu saya sama Mbak, waktu zaman menjadi wakil bupati itu selalu sederhana menyampaikan ke masyarakat hanya komitmen 3 hal. Tidak main proyek, tidak jual beli jabatan, dan tidak menerima gratifikasi dari siapapun. Agar apa? Ini bisa memberikan contoh. Kan ingarso sung tulodo. Di depan kita harus bagaimana memberikan contoh. Baru yang kedua itu bisa berjalan. Ing madya mangun karso. Kalau sudah memberikan contoh, bisa menggerakkan ketika di tengah. Yang terakhir yang ketiga itu tuturi handanya di belakang otomatis bisa mendorong. Kalau konsep integritas itu bisa dilaksanakan, saya akan birokrasi akan berkembang optimal. Terus kemudian apa? Program pembangunan juga akan optimal, potensi bisa naik sehingga Cilacap ke depan bisa lebih maju dan lebih besar. Itu sih keyakinan kami sebagai anak muda. Menarik ya. Ternyata udah jauh ya dan visioner gitu loh. Maksudnya udah ada dari sejak Mas Samsul ini menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap, udah ada beberapa kriteria yang harus dipegang nih kalau misalnya mau memimpin sebuah daerah seperti itu ya. Betul, Mbak. Oke, dan itu prinsipnya tetap diterapkan hingga saat ini ya. Insya Allah Mbak, bahkan prinsip kami saya dengan sekali lagi kan saya tidak maju bisa sendiri, otomatis ke bawah juga istri melekat menjadi pendamping suami kan tentunya. Kesuksesan seorang suami menjadi pemimpin ada kesuksesan juga ada istilahnya peran istri yang luar biasa. Tentunya ini saya malah jadi ingat dulu waktu zaman menjadi wakil bupati. Ketika pada saat itu COVID Mbak, COVID terus kemudian istri saya kebetulan dokter, seorang tenaga kesehatan. Pada saat itu kan awal COVID itu orang tenaga kesehatan itu butuh suplemen, vitamin, mungkin karena anggaran ataupun apa belum banyak itu. Sampai pada saat itu istri saya cerita dikeluhi banyak teman-teman butuh banyak support secara psikis ataupun ya vitamin dan sebagainya. Istri saya gini Mbak, ayah itu ada uang tabungan belum diambil selama ayah menjabat, silahkan ayah ambil, kita ayo belikan vitamin, kita belikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk tenaga kesehatan untuk masyarakat untuk menangani COVID. Jadi saya jujur punya dukungan yang luar biasa ada istri. Karena sekali lagi, kalaupun suksesnya seorang laki-laki menjadi pemimpin itu kalau tidak disupport oleh istri juga akan. Dan selanjutnya kos sosial di dalam menjabat itu juga sangat tinggi. Alhamdulillah istri saya ikhlas ketika rezeki yang saya cari terus kemudian saya gunakan kembali untuk diberikan ke masyarakat itu ikhlas. Dari misalnya ada honor, insentif, tunjangan yang diterima sebagai dulu wakil bupati, alhamdulillah istri ikhlas, silakan ya gunakan untuk ya ke masyarakat. Oh gitu ya. Menarik sekali ceritanya ya. Ini baru tahu nih malah mungkin ada cerita-cerita menarik ketika dulu menjabat sebagai wakil bupati dan ternyata salah satunya dukungan dari istri juga Istri yang berpengaruh. Luar biasa sekali ya. Coba kalau punya seorang istri Mbak, macam-macam minta yang macam-macam ini yang macam-macam. Mungkin Shopping. pada akhirnya
suami jadi tergoda untuk mungkin korupsi, mungkin ini. Tapi ketika istri dan keluarga memberikan support yang luar biasa, saya yakin ketika anak muda diberikan kepemimpinan, terus kemudian istri mensupport, keluarga mensupport, integritas itu benar-benar bisa diimplementasikan. Wah, menarik sekali. Jadi terenyuh deh, maksudnya wah keren banget ini. Jadi teladan juga gitu ya buat Tribuners nanti kalau misalnya diserahkan suatu jabatan atau mungkin dipercayakan suatu amanah gitu untuk tetap pegang integritas seperti itu ya. Dan Betul. salut untuk istri Mas Samsul, luar biasa Ya. sekali. Salam ya nanti ya. Oke, saya sampaikan salamnya. Terima kasih. Baik, ini kayaknya cocok nih kalau jadi masyarakat Cilacap mungkin ya. Oke, Mas Samsul. Mau pindah KTP, Mbak? Waduh, udah Boleh. udah direkrut ya kayaknya nih, bentar lagi ya. Biar nyoblosnya Mas Samsul ya, Iya, gitu iya, ya. iya, Aduh, boleh, boleh. bener-bener direkrut ini nih, langsung dengan Nanti saya bantu kalau teman-teman Tribun mau pindah KTP ke Cilacap gitu, saya Waduh. bantu fasilitasi. Biar yang nyoblos banyak nih. waduh, sebentar Tuh, Mbak lagi. Elis ketawa tuh. Kayaknya tertarik pindah ke Cilacap. Ya mungkin kru di belakang kamera ada yang mau pindah Cilacap. Oke Mas Samsul, terima kasih nih. Nah ini kan tadi sudah membahas tentang cerita menariknya juga selama kemarin menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap. Yang masa lalu sudah berlalu, tapi kira-kira kalau ke masa depannya nih ada cerita menarik nggak? Kira-kira mau memasang atau membuat program apa nanti kira-kira ketika sudah menjabat sebagai ya insya Allah Bupati Cilacap seperti itu. Amin. Jadi ada hal yang menarik ketika dulu pengalaman 5 tahun dan saya ini kurang lebih 1,5 tahun setelah purna itu saya banyak keliling ke masyarakat. Ada banyak hal itu ketika kita berkomitmen untuk melakukan sebuah perubahan itu ternyata harus dimulai dari atas. Sekuat apapun kalau kita melakukan perubahan itu tidak mulai dari yang paling tinggi, paling memiliki kewenangan dan kekuasaan, bawah itu tidak akan optimal untuk mengikuti. Oleh karena itu salah satu misi saya sebenarnya adalah melakukan sebuah perubahan ke arah lebih baik Cilacap. Dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang sebenarnya luar biasa Mbak Elsa. Saya kalau berbicara Cilacap itu kita ada kurang lebih 100 km lebih panjang pantai. Artinya potensi industri perikanan sangat luar biasa. Terus kita luas, banyak hamparan perkebunan dan pegunungan yang bisa dioptimalkan untuk pertanian dan perkebunan. Saya membayangkan ke depan itu ada industri pertanian dan perkebunan serta peternakan terpadu di Cilacap. Terus kemudian selain itu kita posisinya strategis. Kita punya pelabuhan alam samudra yang bisa kapal-kapal masuk. Ke depan ini harus bagaimana dikembangkan optimalisasi. Oleh karena itu saya sederhana membuat mimpi yaitu ingin mewujudkan Cilacap menjadi daerah yang maju dan besar. Maju dan besar saya maknai filosofinya adalah M-nya itu Cilacap itu harus mandiri. Oke. Artinya apa? Mandiri kan kalau sederhana berdiri di kaki sendiri. Berdikari ya. Berdikari. Artinya apa? Dengan segala potensi itu harus bisa sebenarnya. Memanfaatkan potensi yang ada, terus kemudian memappingkan. Misalnya potensinya strategis, harus bagaimana menyiapkan kawasan-kawasan industri agar investor itu masuk ke Cilacap. Itu M-nya yang pertama harus mandiri. Terus yang kedua itu adalah maju kan A, itu harus aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Artinya apa? Kalau terus kemudian sudah mandiri, ini harus juga menciptakan rasa aman dan nyaman secara keamanan dan ketertiban umum serta aman dan nyaman bagi para pelaku usaha, bagi para investor. Investor itu sederhana, ketika diberikan sesuatu regulasi yang aman, nyaman, terus sesuatu hal yang dijamin pelaksanaan kondusivitasnya, tentunya apa akan banyak datang ke Cilacap. Terus Junya itu adalah juara. Artinya apa? Menjadi percontohan. Dengan segala potensi yang ada, saya yakin Cilacap ini bisa menjadi daerah percontohan perekonomian serta pendidikan dan kebudayaan karena Cilacap sangat juga luar biasa. Terus kemudian besarnya B-nya itu adalah Cilacap harus menjadi daerah yang tetap namanya itu adalah berbudaya. Oh, oke. Karena apa? Cilacap itu sangat heterogen. Banyak ke Cilacap itu sebenarnya tempat-tempat wisata religius. Ya, sehingga apa? Seni budaya kan sebentar lagi ini ada sedekah laut atau sekarang ini banyak orang istilahnya dulu sedekah laut tapi sekarang tasakuran laut ya atau dulu sedekah bumi sekarang banyak dilaksanakan tasakuran bumi. Ini budaya yang harus memang terus
dikuatkan di masyarakat untuk karena apa? Di dalam situ itu ada kebersamaan, kerukunan antar masyarakat nelayan, antar masyarakat desa untuk apa? Syukuran laut ataupun syukuran bumi. Oleh karena itu berbudaya itu harus tenang. Terus kemudian E-nya adalah besar, itu kan ada E, itu adalah harus menjadi daerah yang entrepreneur. Oh, oke. Banyak industri di Cilacap ini harus dioptimalkan untuk apa? Meningkatkan pendapatan asli daerah. Ke depan itu akan kita dorong ada perusahaan daerah yang bisa bersinergi dengan industri-industri yang ada di Cilacap. Sehingga apa? Kalau kemudian dirikan sebuah perusahaan yang profesional, dikelola secara profesional, masuk ke potensi-potensi bisnis yang ada di perusahaan ini, terus kemudian apa? Ya. Untuk meningkatkan pendapatan hasil. Terus S-nya, kita iri contoh dengan seperti Semarang, di kota Semarang harus smart, menjadi kota yang kabupaten yang smart, memanfaatkan teknologi di dalam pemerintahan untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Terus kemudian A-nya itu adalah aktif dan adaptif. Cilacap itu karena daerah luas dan besar, birokrasinya itu harus aktif untuk apa? Mendorong anggaran itu banyak turun ke Cilacap. Harus bagaimana aktif. Saya contoh dulu 5 tahun yang lalu, Mbak. Itu dikenal sebagai Wakil Bupati Cilacap Muda Celamitan. Ini bahasa Celamitan apa? Karena saya setiap ketemu orang yang sukses di Cilacap, orang sukses Cilacap di Jakarta, di Semarang, selalu pasti tak mintai untuk apa? Bawa anggaran ke Cilacap. Saya siap presentasi, saya siap membuat proposal ataupun apapun untuk anggaran itu bisa turun ke Cilacap. Makanya konsep birokrasi yang sukses adalah harus aktif untuk membawa anggaran ke Cilacap atau membawa program ke Cilacap. Terus adaptif artinya apa? Menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Terus yang terakhir maju besar itu R adalah religius. Apapun kemajuan modernisasi, globalisasi serta teknologi harus dibentengi dengan nilai-nilai religius yang kuat. Artinya apa? Ke depan banyak kita dorong program-program yang untuk menguatkan nilai keagamaan dengan tetap menjunjung tinggi kebudayaan serta kekhasan yang ada di Cilacap. Itu adalah konsep yang insya Allah kalau diberikan amanah oleh masyarakat Cilacap adalah mewujudkan Cilacap menjadi daerah yang maju dan besar. Menarik. Jadi dari Mas Samsul ada itu ya, maju besar gitu. Wah, keren nih. Ini kayaknya udah siap banget buat berkontestasi di pilkada nanti ya. Karena mungkin 5 tahun sudah jadi wabub, kemarin 1,5 tahun banyak menyerap ke masyarakat, ternyata sederhana, masyarakat hanya pengen banyak perubahan dan perbaikan. Oke, sudah mendengar aspirasi dari banyak warga Cilacap seperti itu ya, dan sudah paham medannya itu seperti apa. Insya Allah, Mbak, dari ujung Dai Luhur sampai dengan Nusa Wungu yang perbatasan Kebumen, perbatasan Jawa Barat dengan Kebumen Jawa Tengah, insya Allah kayaknya sudah hafal. Setiap lubang yang ada kayaknya hafal. Mbak. Wah gitu ya, sampai sak lubang-lubangnya gitu, sak ngapak-ngapaknya juga nggak nih kira-kira ya? Jalan-jalan yang banyak menjadi aspirasi masyarakat ataupun apa, misalnya masalah sekarang kenaikan pajak sudah semuanya kita serap, sudah terus kemudian kita banyak konsepkan, kalau ada amal dari masyarakat kita akan tata, konsepkan peningkatan yang perlu ditingkatkan seperti ini, perbaikan yang harus diperbaiki seperti ini. Wah, ini kayak udah jadi empunya Cilacap ini lama-lama ya. Insya Allah, yang penting kita lah anak muda harus berani memberikan manfaat untuk masyarakat. Ya, setuju banget. Baik Mas Samsul, menarik sekali. Dan ini pun kita juga dapat inspirasi baru. Ternyata calon pemimpin Cilacap juga inspiratif gitu. Dan salah satunya adalah Mas Samsul, yang termasuk kandidat kuat calon Bupati Cilacap 2024 seperti itu ya. Amin. Mas Samsul, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mbak Elsa. Jangan kapok-kapok buat main ke studio Tribun Jateng. Kita pun juga nanti bakal tagih janji lagi gitu ke Mas Samsul ya. Dan mungkin terakhir dari Mas Samsul ada pesan untuk Tribuners mungkin? Untuk Tribuners, mungkinnya khususnya untuk yang termisah di wilayah Cilacap, kita sebagai masyarakat Cilacap tentunya ingin mengajak seluruh anak muda dan seluruh warga masyarakat Cilacap. Ayo kita sama-sama membangun Cilacap. Potensi yang sangat besar di Kabupaten Cilacap itu benar-benar sangat bisa digali, dioptimalkan untuk meningkatkan pembangunan serta percepatan perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu tentunya pemerintah tidak bisa sendiri dan itu harus semuanya itu berperan aktif untuk ikut membangun Cilacap. Oleh karena itu pada kesempatan dengan Tribuners ini saya ingin menyampaikan, mari kita buktikan kita anak muda harus bisa memberikan peran aktifnya untuk ikut membangun Cilacap. Sebagai putra daerah
kita harus bisa benar-benar memberikan manfaat untuk Cilacap. Dan kita buktikan Cilacap itu bisa maju dan besar ketika kita mau dan keluar dari zona nyaman untuk bergerak, terus kemudian bermanfaat untuk Cilacap. Luar biasa Mas Samsul. Sama-sama, Mbak. Maju dan besar dan orang ngapak, orang kepenak ya. Orang kepenak. Sudah bisa, Mbak? Bahasa orang ngapak, orang kepenak. Cocok ya? Cocok. Pindah KTP langsung inilah, Mbak. Wah, ini nih sebentar lagi Elsa yang direkrut ya Tribuners jadi warga Cilacap sama Mas Samsul. Gimana Oke. ini? Agak gawat ya. Baik, sehat selalu Mas Samsul. Terima Terima kasih kasih, banyak atas Mbak Elsa. kehadirannya. Terima kasih Tribuners, terima kasih Tribun Jateng. Oke. Baik Tribuners, sekian untuk Jackpot kali ini bersama Mas Samsul, calon Bupati Cilacap 2024. Kalau Tribuners kira-kira udah dapat gambaran nggak nih pemimpin mudanya nanti akan seperti apa di tahun 2024 nanti? Baik Tribuners, jangan lupa untuk saksikan Jackpot berikutnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Eling Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jackpot Tribun Podcast.